Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Nah, ada yang tahu kita hari ini mau belajar tentang apa? Bahasa Indonesia, materi tentang awalan. Ya benar. Ayo kita sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mempunyai SDK, yaitu buka tutup, buka tutup, buka tutup, buka tutup, buka tutup, temukan lagi. Nah, sebelumnya ada yang pernah tahu apa itu awalan kata? Awalan kata adalah imbuhan yang ditambahkan pada awal kata atau suku kata dasar yang bagian awal jadi. Nah, imbuhan ini ada banyak jenisnya, yaitu yang pertama ada awalan me. Nah, awalan me ini digunakan untuk menyatakan hasil dari suatu pekerjaan atau proses. Ada yang tahu apa contohnya? Apa? Belajar. Ya, ada lagi makan, masak, memakan, meminum. Yang kedua, awalan bermain digunakan untuk menunjukkan suatu benda itu memiliki sifat atau keadaan tertentu. Contohnya apa? Bermain. Ya, berjalan. Iya. Bersenang. Ya. Terus yang ketiga, awalan digunakan untuk menyatakan suatu tempat atau lokasi. Nah, contohnya itu ya di sekolah, di mana? Ya di rumah, di Terus yang terakhir itu awalan ke. Nah, awalan ke ini digunakan untuk menyatakan suatu tujuan atau arah. Contohnya ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Awalan ber ini bisa berubah menjadi ber jika yang pertama huruf awal kata dasarnya itu berupa huruf R. Contohnya berracun. Nah, bacanya itu tulisannya itu ber ditambah kata racun. Nah, kemudian cara membacanya itu berracun. Guru kakak contohkan ya. Nah, misalnya ini contohnya ber dengan kata racun. Nah, ini kan R-nya double ya, beracun. Nah, ini menulisnya menjadi beracun. Yang R yang ini dihilangkan jadi beracun. Nah, yang kedua itu jika suku kata pertama, kata
Ya. Ini jumlahnya satu kelas ada berapa? 12. Satu yang nggak masuk. Oh ya. Nih. Ada yang 2 kelompok, ada yang 4, ada yang 3 ya. Sini, buatnya sini. Mana videonya? Duduk sini. Ya, ini dikerjakan bersama-sama ya, diskusi bersama-sama. Pakai pulpen? Iya, boleh pakai pulpen, boleh pakai pensil. Dikerjakan secara bersama-sama ya. Nanti kalau ada yang kesulitan bisa ditanyakan. Masih semangat? Ya. Apa kabar hari ini? Sekarang kita mau belajar materi tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada yang tahu apa itu pengelompokan? Apa? Pengelompokan. Ada yang tahu apa pengertian dari pengelompokan? Ya, pengelompokan adalah memisah-misahkan sesuai dengan jenis yang sama agar dapat dibedakan dengan mudah. Nah, hewan macam-macam hewan itu dibagi menjadi 3 berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama itu hewan pemakan atau herbivora. Nah, yang kedua itu hewan pemakan daging atau karnivora. Dan yang ketiga itu hewan pemakan tumbuhan dan daging atau pemakan segalanya atau omnivora. Nah, hewan pemakan tumbuhan adalah kelompok hewan yang biasanya tidak memiliki gigi taring dan gigi tajam dan bertahan hidup dengan memakan tumbuhan yang ada di sekitar mereka. Habitat dari hewan herbivora ini pada umumnya berada di daerah daratan. Ada yang bisa menyebutkan contoh hewan pemakan tumbuhan? Ya, apa? Kambing. Kambing. Ada yang bisa menyebutkan lagi? Ya, sudah. Nah, yang kedua yaitu ciri-ciri dari hewan herbivora, yaitu yang pertama melahirkan dengan cara beranak, atau yang kedua yaitu mempunyai kaki 4, dan yang ketiga termasuk dalam jenis golongan hewan mamalia, yaitu banyak contohnya hewan-hewan tersebut yaitu seperti sapi, kuda, unta, dan lain-lainnya. Dan yang kedua yaitu hewan pemakan daging atau karnivora. Nah, hewan karnivora adalah hewan pemakan daging, dan pada umumnya hewan karnivora ini merupakan hewan yang buas. Akan tetapi ada beberapa jenis hewan yang tidak berbahaya. Ada yang tahu apa aja hewan karnivora ini? Buaya. Terus ada yang bisa jawab lagi? Hewan karnivora ini memiliki ciri yang pertama yaitu mempunyai penglihatan dan pendengaran yang tajam. Yang kedua termasuk kelompok hewan yang bertulang di belakang atau hewan vertebrata. Nah, contoh-contohnya diantaranya seperti harimau, serigala, anjing, buaya, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu hewan pemakan tumbuhan dan juga daging atau dinamakan omnivora. Nah, hewan omnivora ini adalah jenis hewan pemakan segalanya. Ada yang bisa
sebutkan contoh dari hewan omnivora. Ayam. Ayo, ada yang bisa menyebutkan contoh hewannya? Kucing. Ya, ada yang ada lagi? Musa. Ayam. Ya. Ciri-ciri dari hewan omnivora ini yang pertama berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Yang kedua mempunyai gigi yang tajam pada bagian depan. Dan yang ketiga merupakan hewan pemakan tumbuhan dan daging atau memakan juga segalanya. Contohnya banyak juga yaitu seperti babi. Yang kedua tikus dan lain-lain. Ada yang mau maju perwakilan 6 anak? Ayo yang mau maju ke depan. Persilakan. Ya, terus ya atau hewan omnivora. Ya. Ciri-cirinya apa hewan omnivora ini? Ciri-ciri dari hewan omnivora. Ya, terus berkembang biak secara bertelur dan beranak. Selanjutnya kakak bagi menjadi 2 kelompok. Ini yang kelompok pertama dan yang ini kelompok kedua. Ini kakak mempunyai LK
Ya, rumah adat merupakan rumah yang dibangun dari generasi ke generasi yang merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat. Ya, ini contohnya rumah adat dari berbagai dari berbagai daerah. Ya, ada rumah tongkonan, rumah Papua, ada rumah goyang, ada bahasa, ada bahasa Goroy, Lalo, dan lain sebagainya. Kata-kata ya yang bisa menyebutkan tiga dibacakan tariannya sama ini dari daerah mana? Ayo sini Adek. Ya, perkenalkan dulu namanya siapa? Nia. Ya, ayo. Aja. Tarik apa aja? Ya, terus? Ya, tepuk tangan.